Pemirsa, pemerintah berencana membuat aturan baru mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Aturan soal pembatasan penggunaan media sosial ini sebelumnya juga sudah diterapkan di sejumlah negara untuk melindungi anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengungkap hal tersebut usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Menurut Mutia, ada kemungkinan pemerintah menyusun draft peraturan pemerintah terlebih dahulu seiring mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Dan untuk membahas pembatasan penggunaan media sosial bagi anak bersama kami di studio sudah hadir psikolog anak dan keluarga Mira Amir dan melalui sambungan Zoom ada pengamat media sosial Enda Nasution. Mbak Mira dan Bang Enda, terima kasih sudah hadir. Halo, selamat malam semuanya. Hai, sehat-sehat ya semuanya. Sebelum kita mulai diskusi, kita dengarkan dulu pernyataan Menteri Mutia Hafid berikut ini. Sebetulnya ini masih nanti ya kita inginnya kita pelajari dulu betul-betul, tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Itu mungkin Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif. Tadi beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari dan agar bisa dilaksanakan, beliau amat mendukung bagaimana pelindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita. Baik, kita langsung mulai diskusi. Mbak Mira, kita mulai dulu dari Bang Enda ya. Silahkan. Bang Enda, sebenarnya di media sosial itu perkembangannya seperti apa sih? Separah apa anak-anak dalam mengakses apapun yang tersaji di media sosial? Ya, mungkin pertama definisi media sosialnya sendiri apa gitu ya. Mungkin dalam hal ini berarti melibatkan YouTube berarti ya. Kadang-kadang kan tidak dimasukkan gitu. Karena ya apa namanya seringkali penggunaan media sosial ini kan yang dikhawatirkan kan sebenarnya konten ya, bukan media sosialnya secara umum gitu. Jadi kalau gitu kita lurusin dulu Bang Enda biar kita sama persepsi. Media sosial yang dimaksud sebenarnya tidak hanya yang disebutkan oleh ya beberapa anggota Komisi 1 juga sudah menyebut begitu ya. Ada TikTok, Instagram, Reddit, X, you name it. Tapi tidak hanya itu, termasuk di dalamnya adalah YouTube. Dan apakah WhatsApp melalui WhatsApp grup atau pengiriman segala bentuk konten di WhatsApp itu kita sebut juga media sosial? Bisa dibilang begitu, cuma maksud saya gini, daripada kita menyebut aplikasi-aplikasinya yang mana mungkin akan bertambah, akan berkurang, akan berubah gitu ya. Sebenarnya pada prinsipnya kan yang kita coba kendalikan dan coba kita batasi ini adalah kita bilang sebagai kontennya gitu ya, konten isinya untuk anak, gitu. Betul, yang pertama adalah kontennya, kedua menurut saya yang perlu dilindungi juga adalah data pribadi si anak-anak ini. Gitu. Bahkan untuk data pribadi bukan hanya data pribadi anak, data pribadi kita semua ya, tapi anak-anak akan lebih berbahaya lagi karena kalau dalam melihat berkaca pada kasus di luar negeri bahkan bisa sampai misalnya ada predatorial behavior untuk yang memang memancing anak-anak secara khusus dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dalam case itu saya rasa saya sih apresiasi banget ya bahwa kemudian pemerintah mau bermaksud hadir dalam mencoba mengelola konten khususnya pada anak-anak karena mereka memang kita asumsikan belum bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri gitu. Nah, cuma mungkin yang perlu dilengkapi adalah kalau bisa sih didefinisikan sebenarnya permasalahan yang sekarang teridentifikasi apa. Mungkin ada yang punya data lebih baik gitu yang lebih lengkap, misalnya katakanlah memang misalnya terjadi kecenderungan kekerasan pada anak gitu atau anak tuh secara umum di Indonesia dari tahun ke tahun bertambah terjadi perilaku yang aneh misalnya atau mental health meningkat ya. Untuk anak-anak yang saya nggak tahu didefinisikannya di usia berapa gitu. Nah, kalau memang itu muncul baru kemudian bisa dipikirkan apakah memang solusinya hanya peraturan atau sebenarnya ada solusi-solusi lain yang juga harus ditambahkan agar kemudian permasalahan ini selesai gitu. Oke. Tapi kalau kembali ke pertanyaan awal tadi, seberapa parah sebenarnya anak-anak sampai sekarang dalam mengakses berita? Atau kalau kita tarik ke belakang ketika pertama kali ada YouTube, pertama kali internet
bisa diakses dari manapun. Sampai sekarang kalau Anda lihat, sudah seberapa parah? Nah itu pertanyaan saya juga sebenarnya, karena dalam pengalaman saya, dari pengamatan saya ya, yang justru malah muncul permasalahan ya, dan ini pun belum didukung oleh data gitu, baru sinyalemen-sinyalemen aja, muncul kecenderungan untuk adanya makin meningginya gangguan mental, misalnya gitu, serangan panik, misalnya mungkin anxiety meningkat, lalu mungkin kasus-kasus sosial ya, mungkin saya juga nggak tahu nih, tingkat perceraian meningkat misalnya, tingkat perselingkuhan meningkat. Dan ini juga masih belum harus dibuktikan lagi bahwa itu memang kasualistis terjadi karena memang adanya media sosial, bukan hanya korelatif aja gitu ya. Nah, itu dulu baru, karena kalau misalnya anak-anak saya rasa ada beberapa case misalnya berpura-pura atau bermain-main dengan misalnya melakukan tindakan kekerasan ya. Tapi kan ini bukan terbatas pada media sosial saja, tapi misalnya dipengaruhi oleh siaran televisi, misalnya dipengaruhi oleh film dan seluruh konten yang dikonsumsi oleh si anak-anak ini. Oke. Teori behavior nih nanti kalau bicara sama psikolog. Saya ke Mbak Mira dulu. Tadi yang disebut oleh Bang Enda, tergantung sebenarnya kedewasaan si anak tersendiri, kedewasaan atau tanggung jawab si anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau narik usia, batasnya harusnya 13, 18, 15, dan kalau kita lihat regulasi di luar negeri itu juga nggak saklek 13. Semuanya melihat itu pada kedewasaan si anak dalam mengakses berita. Tapi sejauh ini, kalau tadi Bang Enda menyebut mental health issue, apakah memang selama ada internet Anda lihat semakin buruk? Kecenderungannya bisa dikatakan demikian gitu ya. Jadi pada anak-anak kalau kita pakai batasan usia kedewasaan itu adalah hingga usia 18 tahun. Itu pun secara hukum kan juga seperti minimal itu. 18 tahun si anak bisa disebut dewasa dalam tindakan, dalam pemikiran? Minimal adalah sekian, tapi nanti apakah betul-betul dewasa kembali lagi sifatnya sangat individual ya gitu kan. Tergantung bagaimana karakter si anak, pola pengasuhan yang diterimanya gitu kan, untuk bisa menentukan dia benar-benar sebagai anak yang sudah bisa diberikan tanggung jawab yang penuh gitu. Tapi kalau overall Mbak Mira, selama ini yang Anda lihat mungkin dari pasien-pasien konsultasi ke Anda, orang tua turut terlibat di dalamnya, apa sih yang membuat mereka begitu tercandu dengan gadget? Kita gadget nggak cuma ngomongin game aja, tapi juga konten yang tadi disebut oleh Bang Enda juga, konten-konten yang ada di dalam media sosial. Sependek pengamatan yang saya lakukan ya terhadap situasi sekeliling, lalu juga pola yang terjadi pada klien-klien saya itu adalah pengenalan gadget yang terlalu dini gitu ya, yang memang orang tua semacam kompensasi dari waktunya yang terbatas gitu kan, lalu juga kegagalannya dalam pengasuhan anak, sehingga ketika seharusnya bisa terjadi interaksi yang mutual, yang berkualitas antara orang tua dan anak, itu dialihkan ke gawai gitu kan. Apalagi konten-konten tadi dari sosial media seringkali kita dapatkan kan jauh lebih menarik kan gitu. Jadi anak masih usia bayi, belum juga bisa jalan gitu ya, tapi sudah duduk anteng depan gawainya sambil makan, sambil ini gitu kan. Jadi ya saya sebagai psikolog jujur saya prihatin terhadap hal tersebut gitu. Jadi tapi memang selama ini gangguan seperti itu selalu meningkat, terus meningkat. Yang kita sering amati kan adanya anak-anak menjadi tantrum ya. Usia balita tantrum kalau tidak diberikan gawai gitu. Entah apapun itu isinya ya gitu kan. Pasti kan sesuatu yang menarik, lebih menarik buat dia ketimbang kegiatan lain di hadapannya gitu kan. Habis itu adalah beranjak dia menginjak usia remaja. Mereka mengalami kesulitan untuk berinteraksi secara sosial yang baik gitu kan, dengan teman sebaya, dengan lingkungan sekolah, bahkan dengan orang tua ataupun keluarganya gitu. Karena mereka akhirnya menarik diri, memisahkan diri gitu, dan sibuk dengan gawainya, apapun itu yang ada di situ gitu. Kompensasi. Semuanya kembali kepada pengasuhan, semuanya kembali kepada orang tua. Betul, dan dari awal mereka terbiasa untuk hubungan yang terjalin adalah antara dia dengan si gawai itu gitu. Dia dengan si media sosial. Oke, Bang Enda, selalu kita sering dengar ya, misalnya di rapat-rapat Komisi 1 sekalipun begitu, yang melibatkan platform-platform misalnya.
mereka selalu, saya nggak tahu ya, mereka selalu menyangkal bahwa mereka menggunakan algoritma untuk membuat orang-orang yang mengakses konten-kontennya itu menjadi kecanduan. Sebenarnya kalau dari pengamatan Anda, algoritma itu seberapa besar akhirnya bisa mempengaruhi kecanduan dari seorang pengguna? Ya, mungkin yang pertama saya coba tanggapin soal algoritma dulu ya. Itu rasanya sih sudah umum diakui oleh semua platform bahwa sekarang konten yang kita konsumsi ditentukan oleh algoritma agar kemudian kita menghabiskan waktu lebih banyak. Ya. Sehingga kalau dulu saya bilang seluruh tanggung jawab konten yang kita konsumsi itu ada di tangan user. Bang Enda. Oke, kita sambil memperbaiki. Begitu karena. Oke, kita sambil memperbaiki sambungan Zoom-nya. Oke, boleh diulang? Tadi sempat keputus. Ya, saya menanggapi Mbak Mira sedikit tadi. Saya setuju banget bahwa ada efek. Ini yang jelas gangguan sinyal ya, bukan gangguan isu yang sedang dari kita. Penggunaan teknologi. Cek lagi. Oke. Ya, silakan Bang Enda. Ya, jadi saya setuju bahwa ada efek besar yang bisa kita lihat ya dari pengalaman kita sendiri lah, bagaimana anak kecil, bahkan tadi kan disebutkan bayi ya, bagaimana mereka merespon teknologi digital gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya gini, kalau berarti peraturan yang mau dibuat ini bukan pembatasan usia untuk media sosial. Kalau mau bikin peraturan bagaimana orang tua ini memberikan gadget atau gawai ini pada anak-anaknya gitu ya. Oke. Jadi kan agak salah sasaran sebenarnya kalau kita mau membatasi media sosial di umur 13 tahun, orang dari umur 34 tahun udah dicekokin sama gawai gitu kan. Jadi aturannya harusnya untuk anak-anak, untuk orang tuanya gitu, bukan untuk kasih anak-anaknya. Jangan dibatasi anak-anaknya, tapi orang tuanya diberi pengertian. Harusnya memang tidak dengan peraturan, tapi mungkin dengan kampanye awareness gitu ya, kayak kampanye harus punya anak 2, keluarga berencana gitu yang masif gitu. Nah, saya rasa harusnya ke arah sana daripada bikin peraturan yang hanya baru untuk anak umur 13 tahun atau bahkan 18 tahun udah lewat gitu. Masalah sosialnya atau masalah mentalnya udah muncul di usia-usia dini gitu. Iya, bayi nggak perlu verifikasi untuk lihat media sosial itu, tapi kembali lagi ke orang tua. Setuju Mbak Mira? Ya, jadi memang ya peraturan ini saya untuk orang tua ya? Dengan Bang Enda saya setuju gitu ya, bahwa niatan baik dari pemerintah gitu ya, di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto gitu kan, untuk menjaga kualitas anak-anak Indonesia kan gitu ya. Namun lebih dari itu tentunya semacam kampanye besar gitu untuk para orang tua gitu ya. Di sini kan juga semakin banyak ya para orang tua muda yang memang kita perlu tekankan gitu loh. Jadi tumbuhkan kualitas hubungan antara anggota keluarga yang baik gitu kan, seminim mungkin penggunaan gawai gitu di lingkungan rumah ini gitu. Ini termasuk kalau tadi kita bicara dari sisi anak-anak yang menjadi pengguna atau penikmat media sosial. Bagaimana dari sisi orang tua yang dari bayi anaknya udah difoto-foto, udah diposting-posting, lucu-lucu, kita juga ikut menikmati tampilan-tampilan itu. Bagaimana efeknya terhadap si anak ketika dia beranjak kemudian usia 3 tahun, 5 tahun, kemudian saat dia sudah mengerti bahwa aku ada di mana-mana gitu. Nggak hanya itu gitu ya, jadi dari pengamatan saya di beberapa konten itu orang tua sengaja menstimulasi anaknya sedemikian rupa demi kepentingan konten gitu ya, membuat anaknya merasa frustrasi, marah, nangis, dan dianggap itu sebagai hal yang lucu gitu. Itu kalau jadi yang selama ini kita lihat itu belum tentu itu beneran kejadian sebenarnya ya. Iya, dan kadang-kadang seperti disengaja gitu ya, jadi anak misalkan setiap kali diberi makanan lalu direkam gitu kan, setiap kali diberi makanan direkam. Apa dampaknya kalau orang tua yang manipulatif seperti tadi? Apa yang terjadi pada secara psikologis kepada si anak? Gangguan pada kesehatan mental pastinya di kemudian hari gitu. Umur kan berapa? Terbiasa. Umur berapa bisa ketahuan?
bisa beragam, tapi bisa usia balita juga sudah bisa, usia sekolah biasanya banyak keluhan terhadap hal itu, usia remaja udah nggak usah ditanya lagi. Usia remaja Gitu kan. 13 Jadi tahun sudah pasti ngerti. Atau sudah kurang dari itu? menunjukkan gejala gangguan. Wow. Gitu. Wow, Ketidakstabilan emosi gitu kan. Ya. Bang Enda, kalau kita bicara regulasi, lantas regulasi apa yang bisa diterapkan untuk orang tua yang memang hobi posting anaknya? Nah, ini saya rasa ya, jadi kan sebenarnya tidak harus segala sesuatu diselesaikan dengan peraturan ya. Ada yang namanya, sebenarnya kalau di berbagai konteks kan ada kayak semacam norma ya, ada norma dulu gitu ya, lalu kemudian kita bisa bilang mana sih yang secara sosial bisa diterima atau tidak. Jadi ada norma sosial, ada norma etika dan lain sebagainya. Nah, dalam penggunaan media sosial pun begitu, nggak harus segala sesuatunya diselesaikan dengan peraturan atau undang-undang. Walaupun memang kadang-kadang bikin kita kesel gitu ya, ada perilaku yang bikin di media sosial yang bikin kita kesel, misalnya pamer. Kan sebenarnya media sosial kita gunakan untuk kita semua untuk pamer kan. Cuman tinggal masalah tingkat kenoraannya aja. Kamu lebih norak, gue nggak terlalu norak gitu kan sebenarnya pamer. Saya nggak pakai media sosial soalnya. Nah, yang bikin kesel itu kan misalnya kayak tadi, misalnya anak dieksploitasi berlebihan, kan kita kasihan ya sama juga. Tapi ada juga yang lucu gitu kan, mungkin menggemaskan juga gitu. Nah, jadi kan, tapi tidak berarti harus ada peraturan pemerintah untuk mengatur itu, saya rasa gitu. Jadi kebijakan pemerintah ini saya rasa perlu lebih. Tadi saya setuju sama Ibu Mutia ya, Pak Bu Menteri, bahwa memang perlu dikaji lebih dalam soal peraturan ini, sehingga nanti juga bisa di-enforce. Ini mirip juga dengan analoginya kayak batasan usia dewasa untuk nonton film ya, kan kita tahu di atas 17 tahun. Tapi siapa yang bisa mengenforce bahwa kemudian ada umur anak 6 tahun masuk, kan nggak ada sanksinya. Apa sanksinya? Kecuali orang tuanya ada di sebelahnya. Jadi boleh nonton, kalau di pojokan ada bimbingan orang tua gitu ya. Iya, kalau sekarang malah diviralin sama sama penontonnya, ada anak kecil nonton film gore gitu, film nonton horor kok boleh sih kan? Itu sanksi sosial lah akhirnya jatuhnya gitu, bukan peraturan pemerintah gitu. Iya, tapi sanksi sosial lebih kejam daripada aturan yang berlaku. Oke, tadi kalau dari sisi negatifnya, orang tua yang manipulatif, anaknya diposting, disuruh pura-pura melakukan sesuatu. Tapi bagaimana jika yang diposting itu sesuatu yang tadi Bang Indah bilang justru mengemaskan loh, bukannya ini justru memupuk kepercayaan diri seorang anak? Selalu ada positif, ada negatifnya, Mbak Mira. Betul, semuanya memang demikian. Penggunaan gawai kan juga begitu. Ini kan juga kemajuan teknologi yang sebenarnya jadi pisau bermata dua kan gitu ya. Bisa menguntungkan, namun juga di satu sisi juga bisa merugikan kan. Tapi ya itu tadi menggemaskan. Kalau yang diutarakan oleh Bang Enda, batasannya siapa yang seberapa jauh yang kita bisa berlakukan kan gitu ya. Menggemaskan buat Bang Enda mungkin dengan untuk saya juga berbeda, bisa seperti itu gitu. Atau orang lain melihat itu mengemaskan justru timbul rasa iri, rasa cemburu. Ya, tadi kalau kembali lagi contoh batasan usia menonton film terutama di bioskop gitu kan, itu kan sebenarnya aturannya jelas, himbauannya juga jelas gitu. Tapi begitu di dalam lalu ada orang tuanya, nanti dikatakan kamu sirik aja nggak bisa ajak anak menonton film. Sirik aja, terus mau ngomong apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kalau kesempatan kita untuk menyampaikan poin-poin krusial, apa nanti yang seharusnya masuk dalam regulasi yang akan dibentuk oleh pemerintahan baru. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mbak Mira Amir, psikolog anak dan keluarga, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Bang Enda Nasution, pengamat media sosial. Saya ke Mbak Mira dulu menyambung tadi pertanyaan sebelum jeda. Kalau sekarang pemerintah akan menyusun, kita nggak usah mempertanyakan data-data kali ya. Data-data semua sudah tersaji dan mungkin secara longitudinal juga sudah sangat banyak gitu jurnal-jurnal yang memberikan penelitian terkait penggunaan medsos untuk anak. Sebenarnya apa yang dalam regulasi itu, apa yang paling perlu dicantumkan, apa yang paling perlu diatur? Berkaitan dengan usia, jenjang pendidikan gitu ya. Misalkan seperti anak sekolah usia dasar gitu kan, memang dibatasi ataupun mungkin dilarang untuk akses atas nama pribadinya untuk penggunaan
sosial media tersebut gitu. Jadi Tapi mereka di sekolah udah diminta untuk googling segala sesuatu untuk tugas sekolah. ya berarti nanti kan seiring dengan hal tersebut ya perlu disesuaikan juga kan gitu ya. Jadi misalnya kalau hanya googling gitu ya itu mungkin memungkinkan. Tapi kalau misalkan penggunaan media sosial yang lainnya gitu kan, apalagi misalkan dalam bentuk video tertentu atau apa gitu tadi kalau Bang Enda mengatakan Iya, itu kan selalu pop konten up gitu gitu kan ya. tentang konten itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke, termasuk juga untuk batasan atau regulasi yang ketat juga untuk orang tua kali ya. Kalaupun nggak bicara tentang regulasi, sosialisasi diwacanakan kepada orang tua. Orang tuanya yang harus ditertibkan sebenarnya. Ya, karena mereka yang bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga yang sehat kan gitu ya. Oke. Bang Enda, apa yang perlu atau kalau sekarang kita sedang menghadap Bu Menteri nih. Bu Menteri akan menerima masukan dari kita. Apa yang paling krusial yang ingin Anda titipkan? Yang pertama, saya rasa ini masih dalam tupoksinya Komdigi ya sekarang namanya. Kembali saya apresiasi bahwa memang perlu diperhatikan, tapi mungkin coba dicari solusinya tidak satu poin saja yaitu bikin peraturan gitu. Tadi yang sempat disampaikan juga bahwa sebuah kampanye awareness misalnya katakanlah kemarin kita berhasil kok bikin kampanye awareness pada saat COVID gitu ya, harus social distancing, harus cuci tangan, prokes ya, harus sebesar itu. Nah, salah satu caranya sebenarnya adalah dengan masuk ke sekolah-sekolah juga ya, saya rasa gitu. Jadi masuk ke dalam kurikulum pendidikan untuk sekolah-sekolah tertentu, mungkin belum di seluruh Indonesia, tapi yang memang sudah sangat familiar dengan teknologi digital, rasanya kurikulum itu harus sudah diupdate gitu. Karena zaman saya dulu yang namanya pelajaran TIK itu nyalain komputer gitu. Kalau sekarang kan rasanya bukan itu lagi ya yang harus dipelajari. Tahun 90-an itu ya, saya belum lahir itu. Tapi Bang Enda, sekarang salah satu contohnya lagi juga misalnya kayak dulu yang namanya saya diajarin gimana caranya kalau pulang sekolah tuh harus jalan di trotoar gitu kan, karena supaya berhati-hati. Nah, kalau sekarang kalau kita terima chat dari orang tidak kita kenal, jangan ditanggapi misalnya atau dilaporkan ke kita. Nah kan hal seperti itu bagian dari pengetahuan umum ya yang harusnya masuk ke dalam materi dasar, mungkin harus diberikan di sekolah dasar gitu saya rasa gitu. Ya, Kementerian Komdigi juga nggak bisa berdiri sendiri dalam hal ini ya, harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Oke, kalau kita bicara regulasi yang baru disahkan di Australia misalnya. Di situ meskipun ada larangan yang cukup ketat, bahkan sanksi untuk platform yang melanggar usia anak, pembatasan anak pengguna media sosial di sana minimal 16 tahun, tetapi tidak ada kewajiban kepada platform untuk memaksa pengguna atau meminta pengguna ID untuk mengupload ID-nya. Padahal itu verifikasi yang paling akurat, bukan? Kalau itu diterapkan di Indonesia, karena ini soal pelanggaran data pribadi kan. Tapi kalau itu diterapkan di Indonesia, seperti apa verifikasi yang akan dilakukan? Sementara data pribadi kita aja udah acak-adut sekarang. Ya kembali makanya pertama sebenarnya dari sisi konsep apakah memang membuat peraturan itu satu-satunya cara ya untuk mengelola dan memperbaiki bagaimana pengaruh teknologi digital untuk anak-anak kita. Nah yang kedua, kalau memang tetap akan dibuat, enforcement-nya pun masih menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Walaupun sebenarnya pemerintah bisa aja buang body, yaitu urusan urusan pemilik platform, pokoknya lu harus verifikasi. Kalau sampai ada yang ketahuan ternyata ada pengguna yang di bawah usia dewasa atau di bawah yang disyaratkan, maka kamu bisa kena sanksi. Bisa aja sebenarnya pemerintah berbicara seperti itu. Tapi kan saya rasa kurang bijak juga ya. Jadi menurut hemat saya sih rasanya kalaupun ada kemungkinan akan ada peraturan ini, itu pun hanya akan ada semacam peraturan yang sama seperti batasan usia 17 tahun untuk nonton bioskop itu gitu. Jadi ada peraturannya, Anda tidak boleh, tapi nanti ketika ada anak yang memang menggunakan, kan sekarang bisa menggunakan berbagai cara juga ya untuk memasukkan usia gitu. Apalagi tidak ada kewajiban untuk mengupload KTP dan lain sebagainya. Dan kalaupun ada kewajiban mengupload KTP, dia bisa saja menggunakan KTP ibunya atau KTP siapa gitu. Nah jadi aturan itu misalnya akan ada,
pemerintah bisa bilang bahwa oh kami sudah ada kok peraturannya, tapi secara realisasinya ini tidak cukup. Tetap harus saya rasa dikonsultasikan dengan pakar-pakar psikologi seperti Mbak Mira, harus juga tetap anak-anak ini dibimbing, dan kembali bukan anak-anak ternyata kan yang jadi sasaran, harusnya ini orang tuanya yang sumbernya dari orang tua. Oke. Tapi terkait tadi verifikasi data, karena untuk memastikan anak itu usianya berapa kan mau nggak mau kita bicara tentang ID. Tapi kalau itu mengkhawatirkan untuk perlindungan data pribadi, apakah kita bisa mengadopsi misalnya teknologi biometrik, misalnya pengenalan wajah, atau mungkin fingerprint? Saya tidak tahu. Apakah itu bisa atau sangat mungkin dilakukan? Kalau sekarang bahkan mungkin teknologinya sama seperti kalau kita registrasi atau proses KYC untuk aplikasi banking ya. Jadi ngeliatin upload selfie ataupun video, lihat kiri, lihat kanan, sudah bisa. Nah, tapi kembali kan, kalau itu diwajibkan, pertama misalnya gini, setiap platform juga tidak melarang apakah harus menggunakan data resmi atau data nama asli, kan enggak ya. Kita bahkan di-encourage untuk punya account kedua, account ketiga, satu aplikasi itu bisa add account, tambah TikTok bisa, Facebook bisa, Twitter, X atau Twitter bisa, Instagram juga bisa. Jadi satu orang kita ini bisa punya berbagai account dengan menggunakan pseudonym atau anonim dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya orang tuanya bisa, terus anak-anaknya memang nggak boleh kalau misalnya nge-upload, apalagi untuk kebutuhan perlindungan privasi juga. Kalau saya misalnya punya anak, saya juga akan bilang, kamu jangan pakai nama pribadi deh, nama asli deh kalau misalnya mau punya account ya. Karena kan lebih berbahaya gitu. Nanti kalau tiba-tiba ada apa-apa, bisa dicari, dilihat alamatnya segala macam. Jadi mungkin ini butuh diskusi panjang lagi ya untuk secara teknis bagaimana memverifikasinya. Dan nanti kalau sudah terverifikasi pun, mengenforce-nya apa, mau diberi sanksi misalnya gitu atau mau diapain, nah itu akan jadi sebuah diskusi. Karena tujuan dari regulasi yang lebih tadi kalau dibilang lebih ajak diksinya Bu Menteri itu karena ada kekuatan memaksa, ada koersinya di situ. Tapi kalau itu sudah jadi, mau bentuk PP atau undang-undang nantinya entah berapa tahun lagi, siapa yang berhak atau yang bisa mengawasi? Ya sebenarnya kalau undang-undang tentu pengawasan ada di DPR ya. Bukan, dalam hal satu platform itu yang mengakses adalah anak usia sesuai yang ditentukan, misalnya 16 tahun, siapa yang bisa ngawasin ya? Mungkin LSM dia akan muncul ya. Sama aja kayak proses semua peraturan yang kita punya kan sekarang yang ngawasi siapa ya, elemen-elemen masyarakat sipil lagi gitu kan ya. Dalam hal ini biasanya suka ribut ya LSM lah ya, karena atau masyarakat individu yang merasa dirugikan bisa juga gitu. Tapi kalau tidak ya tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang kena sanksi juga. Iya, mungkin nanti ada AI yang sangat canggih bisa melihat bahwa ini anaknya masukin datanya bohongan, itu bisa ketahuan. Mbak Mira, ada nggak sih ciri-ciri anak atau remaja yang sudah ada indikasi bahwa dia memang kecanduan? Bisa nggak dilihat secara mungkin psikisnya atau kognitifnya atau ada ciri-ciri tertentu? Secara mereka yang datang ke klinik ini yang sudah mengalami kondisi adiksi gitu ya, mulai dari nilai pelajaran yang menurun gitu ya, bahkan mogok sekolah gitu kan, di usia yang kecil mereka menunjukkan perilaku tantrum, sulit berpisah dengan gawainya, jadi melulu mengejar waktu-waktu screen time gitu kan, habis pulsa dia bisa ngamuk gitu, lalu juga menarik diri, tidak tertarik dengan interaksi sosial yang real gitu, baik di tengah keluarga ataupun dengan teman-teman sebayanya. Seperti itu. Dan apa yang terjadi sulit tidur kalau berlarut-larut hal itu dibiarkan? Ini karena datang ke Anda si klien ini, jadi mereka dapat konseling, mereka dapat terapi, dapat pengarahan bahkan terapi ya. Tapi bagaimana jika anak itu dibiarkan berlarut-larut dengan kegiatannya yang negatif, lama-lama mental isunya dia terpengaruh? Ya inilah bagian dari yang mengapa penggunaan hal seperti ini nih kita perlu dicermati dan bahkan juga butuh peran serta dari pemerintah untuk membantu hal tersebut, karena begitu diserahkan pada keluarga merasa ya tidak ada batasan, ini boleh-boleh saja ya oke, meskipun mereka pastinya kewalahan ya menghadapi perubahan perilaku anak yang seperti itu kan. Dan itu ranah privasi kalau sudah kebijakan dari keluarga, nggak ada yang bisa menyentuh ranah privasi itu kan. Betul. Yang itu adalah mereka berlindung dari
apa namanya, dalih bahwa ini ranah privasi kami gitu kan. Oke. Tapi itu bisa disembuhkan ya Mbak? Itu bisa disembuhkan melalui terapi, melalui konseling dengan profesional ya? Tentunya butuh kesabaran dan karena memakan waktu lama. Untuk orang tua muda yang mungkin masih punya anak kecil, masih bayi, supaya hal itu tidak terjadi pada mereka, awareness apa yang harus dilakukan? Tunda pengenalan gawai sedini mungkin. Gitu kan. Sesimpel itu ya, tunda pengenalan gawai. Kalau mau anaknya mau makan, setelin TV, kartun gitu mungkin ya? Kita berinteraksi langsung dengan anak-anak tersebut gitu kan. Jadi yang namanya makan, ya anak makan, orang tuanya menemani, lalu kita kalaupun ada interaksi ya berbicara, berdialog, berdiskusi sebagaimana mestinya gitu. Jadi tidak harus dibiasakan ya. Closing statement Bang Enda, apa yang bisa dilakukan saat ini? Kita tentu masih menunggu seperti apa regulasi yang ajak nanti akan diatur begitu. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk saat ini menurut Anda dalam bijak penggunaan medsos bagi anak-anak? Ya, saya rasa saya setuju banget tuh sama Mbak Mira ya. Orang tua khususnya tentu yang dari berbagai latar belakang daerah, pendidikan harus jauh lebih rajin lagi membaca sebenarnya cara mendidik anak yang tepat gitu ya, yang sehat baik untuk mental maupun fisiknya itu bagaimana kan. Bukan hanya mental, kan di berbagai daerah stunting juga masih jadi sebuah tantangan gitu ya. Nah itu saya rasa, saya nggak tahu apakah masih banyak penyuluhan gitu ya untuk anak-anak, untuk ibu-ibu muda, untuk orang tua muda. Saya rasa itu masih perlu, apalagi sekarang zamannya internet, sebenarnya informasi harusnya nggak terbatas gitu ya. Penyuluhan itu nggak harus secara langsung, kalau mahal misalnya ya sebarin video aja dan lain sebagainya. Saya rasa itu langkah yang nggak terlalu sulit lah untuk untuk dilakukan. Yang kedua, saya rasa memang secara bangsa ya, kalau boleh secara ini, mumpung ada Komdigi ya, saya rasa memang ini kan perlu dilihat secara menyeluruh ya, problem yang sedang kita hadapi pada saat pemerintah berusaha catch up dengan kecepatan teknologi. Kita baru bicara sekarang sosial media udah ada sejak 2009 gitu. Terus kita bicara soal sekarang misalnya payment, terus kemudian ada judi online juga. Saya rasa itu problem yang belum selesai. Terus sekarang nanti akan ada AI ini, sebentar lagi akan makin banyak lagi yang mungkin bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Jadi memang peraturan ini dimanapun sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, akan bermain playing catch up dengan kemajuan teknologi. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Tentu negara harus hadir, tapi yang perlu dilihat adalah yang sifatnya prinsip-prinsip ya, yang perlu memang ekstrim, misalnya jadi kejahatan. Saya rasa itu yang perlu dicek gitu ya, perlu di enforce gitu. Lalu kemudian kerugian itu yang harus lebih di enforce. Nah, sisanya biarin ini secara unik gitu ya, secara organik berproses. Tapi pemerintah bukan hanya bisa hadir dalam bentuk peraturan aja, tapi juga mungkin menyebarkan tadi ya, awareness, lalu kemudian edukasi, itu juga salah satu yang sangat bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi secara soft aja. Ya, saya suka tadi jangan menyerah, meskipun ya kalau kita lihat di media sosial seperti itu, yang penting kita jangan menyerah dulu sampai ada regulasi yang datang nanti. Betul. Baik, Bang Enda terima kasih, Mbak Mira terima kasih sudah di studio. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda.